Nelayan di Kenyamukan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur ini tengah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk memancing di laut. Beberapa kebutuhan yang disiapkan mulai dari es batu, sembako hingga peralatan menangkap ikan. Mereka nekat melaut meski kini masuk musim gelombang. Nelayan yang menyadari jika cuaca saat ini sangat membahayakan keselamatan terutama di malam hari karena ketinggian ombak mencapai 4 meter. Bekerja dengan taruhan nyawa ini mereka lakukan 3 hingga 7 hari. Namun begitu mereka tetap melakukannya karena tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kalau cuaca sekarang ini ekstrim Pak, kadang-kadang kalau malam hari itu kadang-kadang cuacanya buruk. Kalau pagi ada teduh lagi, seperti sekarang ini. Seperti ini dia kadang-kadang jam 1 malam, kadang jam 2 cuacanya itu buruk. Kalau sekali di jalan berapa lama Pak? Biasanya kita 3 malam. 3 malam maksudnya itu 1 minggu biasa. Biasanya Pak, untuk penghasilan ikan itu berapa banyak Pak? Biasanya kalau untuk 3 hari atau 1 minggu itu Pak? Kalau 1 minggu kadang-kadang kita bisa dapat sampai 5 kintal, kadang 3. Kalau cuaca buruk gini tak menentu sih Pak, kadang-kadang tuh paling bikinnya 3 kintal ada. Meski tetap nekat melaut, namun untuk menghindari ancaman gelombang tinggi, para nelayan memilih mencari ikan dekat dengan pantai. Amir Hamzah dan Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Tumpukan sampah di salah satu sudut Sungai Karangmumus, Samarinda ini meresahkan. Dampak dari sampah tersebut, pemandangan di sungai tersebut jadi tidak indah. Warga yakin orang yang membuang sampah di sungai ini adalah mereka yang tidak suka kebersihan dan keindahan. Bahkan bukan mustahil mereka adalah oknum warga yang tidak pernah bergotong royong menyingkirkan sampah di sungai. Agar volume sampah tidak bertambah, pemerintah kota diminta bertindak cepat. Baur juga dengan masyarakatnya gitu untuk membersihkan sungai barengan kan, itu lebih baik daripada untuk masyarakat sendiri yang kerja sendiri mungkin, atau pemerintah sendiri juga yang kerjain juga. Masih ada kolaborasi ya? Ya lebih baik membaur gitu lah satu sama lain, bisa bersih seperti sungai-sungai di luar kota lainnya gitu. Nah, luar negeri juga kan bisa dipakai juga untuk misalnya sih kayak mungkin ada ikannya gitu kan. Ya bagus juga kalau ada mau hidup lagi, atau peset makam juga bisa ya lewat ke sini juga kan. Iya. Dulu kan seperti dulu itu. Ada ya. Dulu ada. Ya, saya sebagai orang Kalimantan Timur ya, Samarinda ini ya, saya melihat ya sebenarnya dari pemandangan ya kurang nyaman gitu kan, karena juga komunitas dari penduduk kita kan makin bertambah, otomatis kan kita juga pengennya yang bersih gitu kan, tapi ya karena kita cuma masyarakat biasa ya cuma bisa menikmati yang ada sekarang ini. Harapan saya ya kalau bisa kita namanya pengen bersih ya, kalau bisa juga ya yang seperti ini kan termasuk lama ya, kalau bisa dibaruin ya. Upaya menjadikan Karangmumus sebagai sungai yang bersih sudah dilakukan Misman Prai Kalpataru 2023. Misman yang sebelumnya bekerja sebagai wartawan itu memilih mengabdikan diri menjadi pemungut sampah di Karangmumus dengan harapan sungai ini memberi manfaat bagi kehidupan. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Kasus stunting atau gizi buruk di Kutai Timur kini menjadi pembahasan serius pemerintah kabupaten.
Ini terjadi setelah Kutai Timur di tahun 2022 lalu menempati urutan kelima di Kaltim untuk perkara gizi buruk. Pelaksana tugas Kepala BKKBN Kutai Timur menyatakan pemerintah memberi target pada semua daerah untuk semampunya menurunkan kasus gizi buruk. Langkah yang dilakukan haruslah sistematis dan terukur agar target tersebut dicapai. Sementara BKKBN Provinsi Kaltim menyatakan perkara gizi buruk tidak bisa dikerjakan oleh satu dinas atau instansi, namun melibatkan semua pihak. Itu dimaksudkan agar target yang ingin dicapai bisa diwujudkan. Pada intinya dalam rangka menurunkan itu harus ada sinkronisasi oleh semua perangkat daerah yang ada. Jadi dengan adanya rembuk stunting ini kan berarti merembukan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk mencari solusi-solusi terbaik dalam rangka menurunkan angka stunting. Menurut SSGI, ya, menurut SSGI nih studi survei dari Kementerian Kesehatan bahwa capaian Kutai Timur di tahun 2022 kemarin itu memang turun, yang sebelumnya dari 27,4 menjadi 24,7%. Nah, ini juga kita berharap tahun 2023 ini juga kita mencapai di angka, ya paling tidak di angka 20 berarti 19%, itu yang kita harapkan. Kutai Timur harus bekerja keras karena di tahun sebelumnya perkara stunting atau gizi buruk angkanya di atas 20% dari jumlah populasi anak. Sedangkan target Kementerian Kesehatan di tahun 2023 sebesar 14%. Amir Hamzah dan Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Stakeholder